Valentino Rossi tak diragukan lagi menyandang status salah satu pembalap MotoGP terbaik dalam sejarah. Bagaimana tidak? 9 gelar dunia, 232 podium, 115 kemenangan, 65 pole, dan 95 lap tercepat ia koleksi selama 24 tahun berkarir di ajang Grand Prix. Meski begitu, karir Rossi tak selalu gemerlap. Ia sendiri mengakui ada pula momen buruk yang membekas di hatinya, namun ia menyebutnya sebagai hal normal dalam perjalanan karirnya di lintasan balap MotoGP. Rossi menjalani debut di kelas 125cc pada 1996, dan sukses meraih gelar pertama setahun setelahnya. Pada 1998, ia naik ke 250cc, dan juga jadi juara pada tahun kedua. Pada 2000, ia pun naik ke IP500 dengan Honda, juga merebut gelar setahun setelahnya. Sejak MotoGP digulirkan pertama kali, ia meraih gelar bersama Honda pada 2002 dan 2003, serta bersama Yamaha pada 2004, 2005, 2008 dan 2009. Nah, dari 9 gelar dunia ini, mana yang jadi favorit The Doctor? Saya suka gelar 2004, saat menang pertama kali dengan Yamaha. Tapi saya juga suka 2008, saat pindah ke Bridgestone. Mungkin sensasinya tak sama, tapi menurut saya itu hebat, usai 2 tahun tanpa gelar. Saat itu, orang mulai berkata, "Oh, kau sudah tua, kau sudah punya 5 gelar, kau sudah habis," ucap Rossi, seperti dilansir Speedweek. Jadi mampu membuktikan anggapan mereka salah sungguh emosional. Saya juga suka gelar 2001, IP500 terakhir, karena itu kesempatan terakhir pula, ujarnya. Casey Stoner dikenal sebagai pembalap yang tangguh saat berada di lintasan MotoGP pada era 2006 hingga 2012. Selama 7 tahun berkiprah di kategori teratas balap motor dunia itu, pembalap asal Australia tersebut sukses meraih 2 gelar juara dunia dengan tim yang berbeda, yaitu Ducati dan Honda. Setelah menjadi runner-up kelas 250cc pada 2005, Casey Stoner dipromosikan ke level MotoGP dan bergabung bersama tim Honda. Namun, setelah menjalani tahun debut di kelas MotoGP dengan menduduki peringkat ke-8 pada akhir musim, Stoner berpindah tim. Ducati jadi senjata barunya. Seakan menemukan setelan yang cocok bersama Ducati, Stoner menjadi pembalap yang sulit ditaklukkan pada musim 2007. Ia memulai MotoGP 2007 dengan menjuarai seri perdana di Qatar. Dari 18 balapan yang dijalaninya pada musim itu, Stoner hanya 4 kali gagal meraih podium. 14 podium, dengan 10 seri di antaranya berakhir sebagai pemenang lomba, membuat Stoner menjadi yang terbaik pada musim 2007. Pembalap asal Australia itu menjadi juara dunia bersama Ducati dengan mengemas 367 poin kejuaraan, unggul 125 poin dari rival terdekatnya, Dani Pedrosa yang berkendara untuk Honda. Sayangnya, setelah sukses meraih gelar juara dunia pada musim perdananya bersama Ducati, Stoner seakan kesulitan untuk bisa mempertahankan performanya. Dalam 3 musim berikutnya bersama Ducati, Stoner seperti mengalami penurunan. Pada musim 2008, Stoner hanya meraih kemenangan dalam 6 seri, bahkan sempat tidak finish dalam 2 seri di Brno dan Misano. Namun, karena dominasi kuat Valentino Rossi yang menjadi juara pada musim tersebut, dan penampilan tidak konsisten Dani Pedrosa membuat Stoner masih bisa menyelesaikan musim di peringkat kedua. Sayangnya, kehadiran Jorge Lorenzo yang menjadi rookie pada 2008 membuat Stoner mulai kehilangan sinar kegemilangan pada musim 2009. Pembalap asal Australia itu mulai harus menerima kenyataan kalah saing dengan Rossi, Lorenzo, dan Pedrosa. Dalam 2 musim berturut-turut, yaitu 2009 dan 2010, Casey Stoner pun harus puas hanya berada di peringkat keempat pada akhir musim, berada di belakang ketiga pembalap saingannya itu. Jorge Lorenzo merupakan salah satu pembalap tersukses dalam kejuaraan maupun pribadinya dalam urusan bisnis. Melakoni debut di MotoGP pada 2008, Lorenzo harus bersaing dengan pembalap-pembalap besar. Terlebih dirinya menjadi rekan setim Valentino Rossi dan selalu ada di bawah bayang-bayang The Doctor.
2 tahun berikutnya, kemampuan Lorenzo semakin terasa dan dirinya lebih baik saat berada di atas YZR M1. Meraih 16 podium termasuk 9 kemenangan pada musim 2010, membawanya meraih gelar juara dunia pertamanya di kelas Premier. Bukan hanya sekali, Jorge Lorenzo membawa pulang 2 titel MotoGP lainnya pada 2012 dan 2015. Sayangnya, konflik dengan Rossi yang semakin memanas membuatnya tak nyaman dan memutuskan pindah ke Ducati pada 2017. Namun, selama 2 tahun bersama pabrikan Italia, Lorenzo tak berkembang hingga memilih gabung dengan Honda. Harapan tak berjalan sesuai dengan kenyataan. Berharap tampil cepat dengan RC213V, Jorge Lorenzo kesulitan menaklukkan motor dan kerap alami kecelakaan. Lelah dengan semua itu, pembalap berjuluk Ex Fuera itu memilih untuk keluar dari kejuaraan karena merasa sudah tak ada yang perlu dikejar atau dibuktikan. Marc Marquez bukan sekadar pembalap motor juara dunia. Hanya sedikit pembalap yang mampu mengubah sejarah kejuaraan dunia balap motor seperti yang dilakukan pembalap kelahiran Cervera, Spanyol, 17 Februari 1993 tersebut. Lebih dari separuh hidupnya yang kini genap 30 tahun, telah dihabiskan Marc Marquez di lintasan balap. Selama 15 musim turun di kejuaraan dunia, Marquez tidak hanya mampu merebut 8 gelar, 6 diantaranya MotoGP, namun juga sumbangsihnya seperti gaya balap yang revolusioner. Meskipun terbilang spesial, ulang tahun ke-30 Marc Marquez ini dilaluinya dengan masa-masa sulit antara kendala teknis motor dan rangkaian cedera. Pun begitu, tetap saja menarik melihat perjalanan karir pembalap dengan julukan The Baby Alien yang akan menjalani musim ke-16 kejuaraan dunia balap motor pada MotoGP 2023 nanti. Kemenangan pertama. Marc Marquez ternyata tidak terlalu cemerlang saat mengawali karirnya di kejuaraan dunia balap motor pada 2008. Turun di kelas 125cc, kini Moto3, ia hanya mampu 7 kali finish podium. Butuh 2 tahun bagi Marquez untuk merebut kemenangan pertamanya. Momen itu tiba pada 6 Juni 2010, tepatnya di sirkuit Mugello saat digelarnya GP Italia. Turun dengan derby, Marquez merangsek dari kelompok tengah untuk kemudian bersaing dengan 3 pembalap terdepan, Nico Terol, Paul Espargaro, dan Bradley Smith. Sebuah overtaking hanya 3 lap jelang finish, membuat Marc Marquez berhasil memimpin dan mempertahankannya hingga finish, sekaligus merebut kemenangan pertama di kejuaraan dunia. Seorang bintang pun lahir karena setelah itu, 84 kemenangan berhasil direbutnya. Gelar juara dunia pertama. Kemenangan pertama di kejuaraan dunia yang direbut Marquez di GP Italia 2010, menjadi awal dari 5 rangkaian kemenangan beruntun hingga GP Jerman. Apakah Marquez lantas mudah merebut gelar juara dunia kelas 125cc 2010? Tidak juga. Usai jeda musim panas, performa The Baby Alien menurun dan saat musim menyisakan 5 balapan, ia hanya berada di posisi ketiga klasemen. Namun, 4 kemenangan beruntun yang diakhiri di Portugal, mampu mengembalikan performanya. Kemenangan di Estoril, Portugal, menjadi salah satu yang fenomenal bagi Marquez. Motor yang rusak sebelum start kedua karena hujan, memaksanya start dari posisi buncit. Tetapi secara luar biasa, Marquez berhasil memenangi balapan. Pada race terakhir di Valencia, finish P4 sudah cukup bagi Marc Marquez untuk memastikan gelar juara dunia pertamanya, sekaligus meredam rival terberatnya saat itu, Nico Terol. Rookie MotoGP yang langsung juara pada musim perdana. Marquez datang ke MotoGP pada 2013 dengan status juara dunia Moto2. 2 gelar dalam 3 musim beruntun tidak membuatnya difavoritkan menguasai MotoGP. Maklum, tidak ada pembalap yang mampu memenangi kelas tertinggi kejuaraan dunia pada musim perdananya, sejak Kenny Roberts SR melakukannya pada 1978. Pun begitu, Marc Marquez memang spesial. Honda bertaruh dengan menempatkannya di tim pabrikan.
Marquez pun membayar kepercayaan tim Repsol Honda dengan merebut 16 finish podium dari 18 putaran MotoGP 2013, yang 6 diantaranya menang. Sempat kendur akibat black flag di Australia karena kesalahan tim, membuat pembalap Yamaha Jorge Lorenzo mampu kembali mendekat. Tetapi, finish ketiga di Valencia, balapan terakhir, membuat Marc Marquez memastikan gelar MotoGP pertamanya pada 10 November 2013.